Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Windiani, saya dari TI 1934, Kampus Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang oscillator yang sudah saya buat. Baiklah, kita masuk materi. Yang pertama, pengertian oscillator. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Yang berikutnya, tujuan oscillator. Tujuan dari pembuatan oscillator adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Yang berikutnya ada 7 model oscillator. Berikut ini merupakan 7 model oscillator yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Baiklah, kita masuk ke model yang pertama. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan result jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan kontrol yang dapat pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang berikutnya, presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi. Yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TSL, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh, protokol yang berada pada session layer adalah NPS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang selanjutnya, transport layer. Transport layer mempunyai fungsi memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang selanjutnya, network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga.
Data link layer. Pada data link layer, ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras. Seperti halnya pada MAC address, Media Access Control Address. Dan yang terakhir, physical layer. Pada model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pesinyalan, serta membangun arsitektur jaringan, seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. OSI layer adalah metode referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.